Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Pagi ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 3 bersama Miss Dewi. Nah, selamat belajar anak-anak Miss. Nah, baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada muatan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Kemudian buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Misalnya, kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Nah, di sini menyapa dan mengucapkan salam merupakan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Nah, contohnya seperti berikut ini ya. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ibu, ayah, Komang berangkat sekolah dulu ya. Oke, kita lanjut menulis cerita tentang budaya gotong royong. Salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Nah, anak-anak Miss bisa membaca teks dalam buku pena halaman 67 ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Misalnya, pada gambar dalam video ini, ada seorang anak yang sedang membawa buku. Kemudian bukunya terjatuh. Lalu, ada seorang temannya datang dan menolongnya membawakan buku. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial itu berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial misalnya seperti membantu, menjenguk, menolong. Dan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya denah,
lokasi, tempat, dan rute. Nah, berikut ini merupakan contoh denah ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran muatan matematika. Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nah, nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Nah, coba anak-anak Miss sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Ada uang logam 200, 200, dan 100 yang bernilai sama dengan uang logam 200, 100, 100, dan 100. Ya, keduanya sama-sama bernilai 500. Hanya saja mereka berada dalam kelompok uang yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran mengurutkan harga barang. Nah, kita dapat membandingkan harga beberapa barang. Misalnya harga-harga yang murah dan juga ada harga yang mahal. Harga yang murah berarti harga barang lebih rendah. Sedangkan harga mahal berarti harga barangnya lebih tinggi. Sekarang coba anak-anak Miss perhatikan gambar di bawahnya. Ada gambar wafer coklat seharga Rp900 dan gambar permen seharga Rp500. Nah, coba sekarang anak-anak Miss jawab, manakah yang lebih murah dari kedua makanan berikut? Ya benar, harga permen lebih murah daripada harga wafer ya, yaitu Rp500. Sedangkan harga wafer itu Rp900. Nah, coba sekarang anak-anak Miss perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 3 jenis barang, yaitu ada wafer, permen, dan minuman. Nah, kita akan mengurutkannya dari mulai harga yang paling murah. Nah, yang kita ketahui di sini bahwa harga yang paling murah itu adalah harga permen, yaitu Rp500. Setelah itu, harga minuman Rp800. Dan yang paling mahal itu adalah wafer coklat senilai Rp900. Jadi urutannya adalah 500, 800, 900, yaitu permen, minuman, dan wafer. Nah, jadi kita sudah tahu kan bahwa harga barang yang paling murah adalah permen dan harga barang yang paling mahal itu adalah wafer. Nah, sekarang kita akan menghitung kesetaraan nilai uang. Coba anak-anak bisa lihat di gambar. Di gambar pertama itu ada uang 1000 kertas dan 2 keping uang 500 logam. Nah, yang jumlahnya adalah 2000. Nah, uang ini bisa ditukar dengan 10 keping uang 200 logam. Karena uang 200 logam ini kalau ada 10 keping jumlahnya senilai 2000. Jadi sama ya. Nah, kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan. Kelompok uang yang nilainya sama itu disebut setara. Jadi, kelompok nilai uang ini yang ada di gambar merupakan kelompok nilai uang yang setara. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang dapat digunakan untuk kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga barang dan nilai uangmu. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang yang sama dengan cara membandingkan bilangan.
Nah, misalnya seperti gambar berikut. Susu segar seharga 3.500, donat seharga 1.500, pastel seharga 1.000, es krim seharga Rp2.000. Nah, di sini jika anak-anak Miss misalnya ingin membeli susu segar, jadi anak-anak Miss harus membayar dengan uang Rp3.500. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Oke anak-anak Miss, sekarang kita masuk pada pembelajaran muatan PPKN ya. Keberagaman agama di sekolah. Nah, anak-anak Miss tahu kan bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, cara menghormati keberagaman agama. Nah, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus tetap menghormati ya. Nah, karena sikap saling menghormati itu akan menciptakan kerukunan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kerukunan adalah mengucapkan salam kepada sesama. Nah, menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Perhatikan contoh berikut. Misalnya yang pertama itu bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Lalu yang kedua, tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Jadi anak-anak nih kalau temannya sedang beribadah tidak boleh diganggu ya. Nah, sikap menghargai keberagaman agama di sekolah dapat anak-anak melihat pada gambar ini ya. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan. Lalu menghormati guru. Jadi anak-anak Miss kalau di sekolah harus menghormati guru ya. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak Miss? Apakah anak-anak Miss sudah menghargai teman-teman anak-anak Miss yang berbeda agama di sekolah? Harus ya, agar terciptanya kerukunan dan ketentraman di sekolah bersama teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran muatan SBDP, yaitu tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, apa itu khayalan? Khayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Yang pertama, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. Misalnya anak-anak Miss sedang membayangkan keadaan jalanan di sekitar rumah anak-anak Miss. Lalu, buatlah sketsa di kertas gambar. Tebalkan garis pada sketsa gambarmu. Setelah itu, warnailah gambar tersebut dengan alat mewarnai dan warnailah dengan rapi. Nah, bagaimana sekarang? Anak-anak sudah paham bukan
tentang menggambar imajinatif. Jadi, menggambar imajinatif itu dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat khayalan. Jadi, anak-anak MIS dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Contohnya seperti gambar yang ada di video ini, yaitu gambar anak-anak yang sedang bermain. Nah, untuk langkah-langkahnya pun Miss sudah menjelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu yang pertama, anak-anak Miss harus menggambar sketsanya terlebih dahulu. Setelah itu, menebalkan garis-garis pada sketsanya. Setelah selesai, anak-anak Miss bisa mewarnai gambar anak-anak Miss dengan alat mewarnai. Baiklah anak-anak Miss, selesai video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Miss bisa mengerti dengan penjelasan yang sudah Miss jelaskan dalam video ini ya. Jangan lupa diulang kembali pelajarannya di rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak Miss, sampai bertemu lagi di minggu depan. Goodbye semuanya. Assalamualaikum.